Hasan Sohibul Bait, bersama para habaib yang hadir, Habib Husin, Umi Aib, dan segenap habaib yang telah hadir di sini, yang mana dengan hadirnya mereka semua di sini itu menjadi suatu keberkahan kepada tempat tersebut dan bisa menjadi salah satu jalan Rasulullah ridho kepada kita. Yang mana jika Rasulullah sudah ridho kepada umatnya, maka niscaya itu akan menjadi syafaat bagi umatnya nanti kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ulun di sini sharing aja, saling mengingatkan. Sejujurnya ulun masih gak pantas untuk menyampaikan apa yang hendak sampaikan. Masih banyak beliau-beliau habib-habib yang lebih pantas daripada ulun, tapi karena imtisalul amar, karena taat kepada beliau Jasidin, jadi mudah-mudahan apa yang sedikit dari ulun ini bisa bermanfaat untuk antum-antum semua. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang bermanfaat bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya, khairun nas anfa'uhum linnas. Yang mana artinya sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Maka jadilah seseorang yang paling bermanfaat bagi orang lain, walaupun itu dalam hal sekecil apapun. Contoh, misal ketika kita berjalan di suatu jalan menemukan segelintir sampah yang sedikit, maka kita ambil, kita putih, kita niatkan di dalam hati kita. Pertama, niatnya apa? Niat untuk membersihkan hati. Karena apa? Karena salah satu penyakit hati yang paling susah untuk dihilangkan dari hatinya hamba-hamba Allah itu adalah rasa takabur, rasa sombong, rasa enggan. Maka dengan niat kita mengambil sampah yang kecil itu, kita niat untuk membersihkan hati kita. Kita letakkan diri kita ini di tempat yang paling rendah. Jangan pernah merasa diri kita itu punya kelebihan. Bahkan Al-Fakir punya guru, Al-Habib Segaf Baharun Dalwa, pemegang Pondok Putri, beliau menceritakan dan berpesan kepada kami, jadilah kalian itu wahai murid-muridku orang yang paling hina. Maksudnya apa? Harus ada prasangka di dalam hati kalian itu orang paling hina. Jangan pernah berasumsi di dalam hati kalian bahwasanya kalian itu punya kelebihan sedikit pun. Percayalah, semua itu datangnya dari Allah. Kalaupun ada kekurangan, datangnya dari kita. Jadi mungkin ulun ingin menyampaikan sedikit mungkin tentang cinta kepada Ahlul Bait. Mungkin sebagian besar dari kita tahu siapa itu Ahlul Bait. Ahlul Bait itu adalah anak keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidina Hasan dan Husain. Imam Junaid radhiyallahu anhu pernah mengatakan di dalam kitab beliau, "Turub ila ridallah ka'adadin nujum fis sama." Artinya apa? Artinya jalan menuju kepada keridhaan Allah itu sebanyak bintang yang ada di langit. Banyak cara kita untuk mendapatkan keridhaan Allah. Karena dengan ridhonya Allah, kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara yang paling ampuh setelah birrul walidain, berbakti kepada orang tua, yaitu adalah mendapatkan keridhaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara mencintai ahlul baitnya. Kita tahu ada seorang habaib. Kita temukan seorang habaib kecil, nakal, naudzubillah misalnya. Bagaimana bentuk kasih sayang kita? Bagaimana bentuk cinta kita kepada Habib ini? Apakah harus kita marahi dia? Apakah harus kita sergah dia? Tidak. Tapi rasa cinta kita itu berbentuk dengan perjuangan kita yang bisa mengubah Habib yang lagi hilang ini tidak ada betul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan pernah sampai ada terbesit di dalam hati-hati kita itu ada rasa bugut. Apa itu bugut? Rasa benci kepada keturunannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah diceritakan di Jawa Barat dulu, cerita tentang Syekh Nawawi Al-Bantani. Mungkin sebagian ada yang tahu. Beliau adalah salah satu ulama Indonesia yang ibaratnya mendunia. Karangan-karangan beliau banyak. Sampai ke Mekah sana karangan beliau dibaca. Pengarang kitab Nihayatul Zain, mungkin antum tahu dia. Pengarang kitab apa lagi banyak, Masya Allah.
salah satu kebanggaan ulama Indonesia. Nama beliau adalah Imam Nawawi Al-Bantani. Kenapa dibilang Al-Bantani? Karena beliau berasal dari daerah Banten. Beliau pernah diceritakan, pernah Imam Nawawi Al-Bantani jalan di suatu gang yang sempit. Kemudian di tengah perjalanan beliau mendapatkan salah seorang yang compang-camping penampilannya, tidak pakai baju, kumuh, terlihat seperti preman kayak gitu orang kita. Akhirnya si Din ini melewati seseorang tadi, yang mana orang tersebut tidur di gang yang sempit itu hingga menghalangi jalan Syekh Nawawi Al-Bantani tadi. Kemudian beliau geser kaki pemuda tadi dengan kaki beliau dengan cara yang sopan, tidak keras, digeserlah kaki tadi. Kemudian sebelum lanjut ceritanya, ulun cerita sedikit tentang Syekh Nawawi Al-Bantani. Salah satu biografi Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau itu setiap malam bermimpi Rasulullah SAW, dan beliau itu punya amalan sehari 1 juta kali bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau setiap malam bermimpi Rasulullah dan setiap minggu bertemu Rasulullah secara ya Allah. Apa itu ya Allah? Langsung bertatap muka macam dengan miliknya, langsung. Itu sidin dengan Rasulullah. Lihat bagaimana Rasulullah cinta dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian setelah kejadian tersebut, kejadian yang Imam Nawawi Al-Bantani tadi melewati suatu jalan di gang yang sempit, kemudian digeser kaki pemuda itu dengan kaki beliau dengan cara yang lembut. Kemudian beliau ketika malam tidak bermimpi Rasulullah SAW. Ketika beliau bangun di pagi harinya, beliau merasa bersalah. Ada apa dengan diriku? Biasanya mimpi Rasulullah, kok malam ini gak ada? Kemudian sholawat beliau yang 1 juta kali ditambah lagi hari itu. Di hari keduanya tidak ada mimpi, ditambah lagi dengan sidin sholawatnya sampai lewat waktu 1 bulan penuh. Beliau tidak bertemu dengan Rasulullah dan tidak bermimpi dengan Rasulullah. Kemudian di akhir bulan beliau akhirnya bermimpi ketemu dengan Rasulullah. Tapi dalam keadaan Rasulullah SAW berpaling daripada wajahnya. Tapi ada salah satu seorang wanita yang menghadap kepada beliau, yaitu siapa? Anak Rasulullah, Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Kemudian ditanyakan kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra, wahai putri Rasulullah, ada apa gerangan dengan Rasulullah? Apakah aku ada melakukan kesalahan kepada Rasulullah yang bisa menyakiti hati beliau? Maka Sayyidah Fatimah Az-Zahra mengingatkan akan kejadian sebulan yang lalu. Wahai Nawawi, ingatkah engkau tentang kejadian sebulan yang lalu yang engkau melewati suatu gang, kemudian kamu geser kaki pemuda itu? Tahukah kamu bahwasanya dia itu adalah anak cucuku? Lihat, kita ambil hikmah dari cerita ini. Ini ada seorang habaib yang masih bejat, yang kelihatannya nakal, yang seperti itu aja masih diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Tidak usah jauh-jauh, nggak usah kepada habaib, umatnya Rasulullah aja, yang notabene-nya bukan siapa-siapanya Rasulullah, tiap hari didoakan oleh Rasulullah SAW. Maka bagaimana dengan anak cucunya Rasulullah SAW? Maka dari itu datanglah ketika bangun Imam Nawawi Al-Bantani daripada tidurnya, langsung Imam Nawawi Al-Bantani datang ke gang yang sebulan lalu beliau lewati. Beliau dapati lagi pemuda tersebut dalam keadaan yang sama, masih mabuk-mabukan, masih dalam keadaan compang-camping. Kemudian beliau minta maaf. Kata habaibnya, ya Imam, ente jangan minta maaf ke anak ini orang bejat, anak ini orang nakal, orang gak benar. Kata beliau, enggak, pokok anak minta maaf ke beliau, ke antum ini, anak minta maaf, minta ridhonya, mudah-mudahan Rasulullah ridho kepada anak. Karena apa? Karena dulu anak sebulan lalu pernah menggeser kaki antum dengan kaki anak, dan itu termasuk dari golil adab. Lihat, padahal kalau misal kita pikir aja itu kan sudah biasa, digeser secara pelan-pelan, itu aja sudah menyakiti hati Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua di sini bisa menjaga kecintaan kita kepada Ahlul Bait. Mau dia itu nakal, mau dia itu baik, kalau misalnya dia nakal, maka kasihilah dia, sayangilah dia. Dengan apa? Dengan cara diluruskan dia. Masih ada habaib yang masih melenceng-melenceng, betulkan dia. Jangan pernah ada di dalam hati kita rasa bugot dan benci kepada Ahlul Bait. Kemudian
Mungkin ulun ingin mengingatkan juga tentang fenomena yang ada di kalangan kita. Hanya sekedar mengingatkan aja, mungkin dari kalangan kita mungkin masih ada yang namanya terledor di dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Di dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, sedikit berkisah saja. Nanti di padang mahsyar itu ada suatu tempat yang namanya Yaumul Mizan, hari timbangan, yang mana amal-amal soleh kita itu ditentukan oleh baik atau tidaknya sholat kita di dunia. Jika sholat itu baik di dunia, maka amal-amal di belakangnya insya Allah akan baik. Tapi kebalikannya, jika sholat kita jelek walaupun amalnya itu baik di belakangnya, maka niscaya amal-amal yang di belakang itu akan menjadi jelek. Maka ulun hanya berpesan aja pribadi, jagalah sholat 5 waktu, jangan sampai ada tertinggal. Mungkin ini nasihat untuk kesan ulun pribadi khususnya dan kesan pian-pian juga umumnya. Mudah-mudahan kita masih bisa menjaga sholat 5 waktu kita, bisa menjaga semuanya, yang mana nanti itu semua akan menjadi pembagusan untuk amal-amal kita di hari kiamat. Mungkin ini aja yang bisa ulun sampaikan. Kalau misalnya pian-pian semua mendapatkan apa kekurangan dari ulun, dari segi sikap ulun, dari segi pandangan ulun salah berpandang, salah sikap ulun minta halal, ulun minta ridho. Sekian aja yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi semuanya. Mudah-mudahan kita bisa dikumpulkan oleh Rasulullah SAW di surganya nanti, bisa mendapatkan syafaatnya Rasulullah nanti di hari kiamat, yang mana itulah yang kita harapkan daripada Rasulullah SAW, bisa mendapatkan keberkahan dari beliau-beliau Habib-Habib yang telah hadir di sini, jamaah Laskar Alawi. Mudah-mudahan kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikayakan oleh Allah, dikabulkan segala hajatnya, dihilangkan segala wabah, penyakit, kesusahan di dalam hidup, dan insya Allah mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hakaza minni. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.